Oke, selamat pagi untuk semuanya. Saya akan menyambung untuk materi pada pagi kali ini, yaitu limit dan kekontinuitasan atau limit dan kekontinuitas. Jika kita ketahui bahwa untuk arti kontinu itu sendiri adalah tetap nyambung, ya, kontinu itu berlanjut seperti itu. Di dalam pengertian fungsi kontinuitasan sebagai berikut, ya. Kita contohkan untuk dua fungsi fx dan gx seperti yang ada. Untuk fx sendiri sama dengan x dikurangi 2 dengan x anggota bilan real. 2 gx sama dengan 1 per x dikurangi 2 dengan x tidak sama dengan 2. Nah, ini nanti kita cari dengan menggunakan aturan limit fungsi yang ada, ya. Dan diketahui bahwa dari dua soal fungsi ini x-nya itu mendekati 2. Dari mana kita bisa menyebutkan x mendekati 2? Karena untuk fx-nya sendiri x anggota bilan real, ya, anggota bilan real, berarti bisa bilangan real positif dan negatif. Untuk yang gx-nya itu x sama dengan tidak sama dengan 2. Artinya jika kita tulis x mendekati 2, bahwa nanti limit x-nya ini mendekati 2. Artinya bilangan yang di dalam x ini itu dari sebelah kiri, ya, sebelah kirinya angka 2 dan sebelah kanannya bilangan angka 2. Jadi bisa nanti x mendekati 2 itu anggota x-nya bisa dari negatif tak terhingga sampai 2. Katakan negatif tak terhingga, berarti bisa kalian sebutkan nanti bisa negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan mendekati 2. Berarti 1,99. Sedangkan jika dilihat dari samping kanannya 2, ya, karena x mendekati 2 boleh diambil dari samping kirinya 2 dan samping kanannya 2. Jadi kalau di garis bilangan 2-nya ada di sini. Nah, samping kirinya 2 maksudnya seperti ini. Ini negatif tak terhingga. Di sini nanti tak terhingga. Jadi x mendekati 2 artinya seperti ini. Seperti ini yang kita arsir ini. Jadi tidak 2 tetapi mendekati 2. Nah, paham ya kalau digambarkan seperti ini? Terus kita lanjut saja dengan syarat untuk limit bisa dikatakan kontinuitas. Kita masuk ke syaratnya. Jadi untuk memahaminya, ini untuk menentukan x mendekati 2, kiranya sudah paham kenapa ditulis limit x mendekati 2 untuk fx sama dengan 0 dan limit x mendekati 2 untuk gx sama dengan tidak terhingga. Ya, ini syaratnya itu. Nah, ini ya. Syarat sebuah fungsi dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a, ya. Untuk ini kita bicara tentang fx, maka bisa dikatakan fungsi fx dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a itu jika memenuhi syarat 3 ini. Jika fa ada yang pertama. 2, jika limit x mendekati a untuk fx ada. Jika limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Bagaimana kita mencari syarat ini atau mengetahui bahwa syarat ini ada di dalam sebuah fungsi? Maka coba kita selesaikan untuk masalah pada contoh tersebut.
Untuk menyelidiki kontinu pada fungsi fx, nah, untuk penyelesaiannya, fx sama dengan x dikurangi 2, x anggota bilang real, kontinu di x sama dengan 2. Kita cek pada syarat ketiganya itu. Yang pertama kita ambil untuk syarat pertama, fa apakah ada. Fa sama dengan x dikurangi 2. A di sini sama dengan x ya, yang ada di soal. Nah, karena x sama dengan 2, maka kontinu berapapun nilainya nanti hasilnya tetap sama. Seperti itu kontinu, konstan. Karena x-nya konstan di 2, ya kan? Maka f2 sama dengan x dikurangi 2, x-nya disubstitusikan 2, maka f2 sama dengan 0. Nah, syaratnya sesuai, fa ada. Maka di sini bisa ditulis f2 sama dengan 0 ada. Ada yang pertama. Lanjut untuk limit fx x mendekati a sama dengan limit x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 0. Sama, jika kita masukkan ke limit x dengan mendekati 2, maka x-nya diganti 2, itu akan 0 ya, akan 0. Maka syarat ini juga ada. Ada. Lanjut untuk yang syarat terakhir, limit x mendekati a untuk fx, limit x mendekati 2 untuk x dikurangi 2, sama untuk kelanjutan dari fungsi yang syarat nomor 2, maka f2 sama dengan 0. Maka syarat nomor 3 juga ada. Karena ketiga syarat kontinuitas pada fungsi fx ini sudah terbukti ada, maka bisa dikatakan untuk fx sama dengan x dikurangi 2 kontinu. Seperti itu. Nah, nanti kita bandingkan dengan soal yang tidak kontinu atau diskontinu, yaitu gx. Nah, kita kembali untuk soal nomor 2 yang tadi kita berikan contoh, yaitu gx. Ya, untuk gx-nya apakah ini diskontinu atau kontinu? Untuk gx 1 per x dikurangi 2 dengan x tidak sama dengan 2, ya, maka kita harus tunjukkan salah satu saja dari syarat kontinuitas tadi. Maka kita perlu menyanggah atau yang tidak terpenuhi pada syarat 1, 2 maupun 3 itu yang mana ya. Coba kita perhatikan untuk pembahasan yang nomor 2. Untuk f2 sama dengan 1 per x dikurangi 2, maka f2 sama dengan 1 per 2 dikurangi 2. Hasilnya 1 per 0. Nah, jika kita rinci bahwa nilai dari 1 per 0 atau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi di dalam matematika. Jadi 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Pada syaratnya itu harus ada nilainya. Maka satu syarat yang tidak terpenuhi pada syarat kontinuitas ini, maka bisa dikatakan fungsi gx ini tidak kontinuitas atau fungsi gx ini diskontinu. Nah, maka fungsi gx ini bisa dikatakan diskontinu. Oke, begitu untuk kalian, untuk Anda. Nah, untuk limit kontinuitasan seperti ini, nanti tolong dipahami materi ini. Lanjut nanti kita akan berikan pembahasan pada contoh-contoh yang lain untuk video yang lain. Nanti segera kita buat dan segera nanti saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak untuk kalian ya, cukup kalian paham untuk limit kontinuitas ini, kami pun terasa sudah memberikan ilmu pada kalian dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian komentar secara japri maupun komentar di
video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pandemi ini segera hilang dari hidup kita.